Kali ini kita akan mengisahkan makam Pak Haji Abral yang dipenuhi ribuan ular. Mengerikan. Padahal selama hidup, Pak Haji Abral dikenal sebagai sosok yang soleh dan rajin ibadah. Kisah ini mengajarkan kita pelajaran penting tentang kehidupan. Namun sebelum itu, sempatkan tulis salawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Fajar baru saja merekah di ufuk timur ketika suara adzan subuh memecah keheningan desa Sumberrejo. Seperti biasa, Pak Haji Abral Sofyan sudah berada di masjid sejak 15 menit sebelum adzan, duduk di syaf terdepan sambil bermunajat, Allahu Akbar. Pak Haji Abral memulai sholat subuh berjamaah dengan suaranya yang merdu memimpin puluhan jamaah di belakangnya. Tak ada yang menduga takbir itu akan menjadi takbir terakhirnya. Tepat setelah salam, tubuh tegap berbalut baju koko putih itu tiba-tiba oleng ke samping. Astagfirullah Pak Haji Abral, teriak Mas Rohman, jamaah yang duduk di sebelahnya. Beberapa orang segera menghampiri, namun Pak Haji Abral sudah tak sadarkan diri. Berita duka menyebar secepat kilat. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Pak Haji Abral Sofyan meninggal setelah sholat subuh. Bisik-bisik terdengar dari rumah ke rumah. Jenazah disemayamkan di rumah mewahnya di ujung desa. Sebuah bangunan 2 lantai dengan pilar-pilar megah yang kontras dengan rumah-rumah sederhana di sekitarnya. Ratusan pelayat berdatangan memenuhi halaman dan teras rumah duka. Beliau itu tidak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Kenang Pak Karman, tetangga sebelah. Setiap maghrib, suara mengajinya mengalun merdu dari speaker masjid. Timpal Bu Rauzah, istri ketua RT. Dermawan sekali almarhum ini. Setiap ada tetangga kesusahan, pasti dibantu. Waktu anak saya sakit tahun lalu, beliau yang meminjamkan uang untuk berobat. Tambahnya, kegiatan sosial di desa juga tidak pernah absen. Beliau dukung, ujar Pak Lurah. Santunan anak yatim, pembagian zakat, pengajian rutin, semuanya beliau yang paling aktif mengurus. Isak tangis keluarga bercampur dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Bu Haji Abral Sarah, istri almarhum, terduduk lemas dikelilingi para pelayat wanita yang berusaha menghiburnya. Anaknya, Ahmad, yang baru datang dari kota, hanya bisa terpaku memandang jasad ayahnya. Bapak pergi dengan cara yang indah ya bang, bisik Bu Sarah pada putranya. Setelah sholat subuh dalam keadaan suci, Ahmad mengangguk pelan, air matanya menetes. Iya Bu, semoga Allah menempatkan Bapak di tempat terbaik di sisinya. Tak ada yang menyangka, kematian yang begitu damai ini akan membawa serangkaian kejadian mencekam yang mengungkap rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapi di balik sosok mulia Pak Haji Abral Sofyan. Awan kelabu menggantung rendah di atas pemakaman desa saat prosesi pemakaman Pak Haji Abral Sofyan dimulai. Gerimis halus membasahi tanah, seolah langit turut berduka. Puluhan warga berkumpul mengelilingi area yang telah ditentukan untuk pemakaman. Sementara 4 penggali makam mulai mengayunkan cangkul mereka. Lokasi pemakaman terletak di bagian selatan kompleks pemakaman desa, di bawah pohon beringin tua yang daunnya bergoyang pelan tertiup angin. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Pak Karto, penggali makam senior berusia 65 tahun, memulai tugasnya. Keringat bercucuran dari balik peci hitamnya yang sudah lusuh. Di sampingnya, 3 penggali lain, Sarman, Tono, dan Bambang, ikut mengayunkan cangkul dengan irama teratur. Alhamdulillah, tanahnya tidak terlalu keras, gumam Tono sambil menyeka keringat. Namun, kata-katanya segera tertelan keheningan mencekam yang mengikuti. Baru separuh kedalaman tergali ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Astagfirullah, teriak Sarman melompat mundur hingga tersandung dari tanah yang terbongkar. Seekor ular hitam menggeliat keluar, sisiknya berkilau basah tertimpa gerimis. Tenang, tenang, ujar Pak Karto berusaha menenangkan situasi. Meski keringat dingin mulai mengucur di dahinya yang berkeriput,
Mungkin hanya kebetulan. Ada. Kata-katanya terputus saat dua ekor ular lain muncul dari sisi lain lubang. Lidah mereka menjulur seolah mengancam. Para pelayat mulai berbisik-bisik gelisah. Beberapa mundur, beberapa langkah. Ular di pemakaman itu pertanda apa ya? Bisik seorang ibu pada temannya. Tangannya mencengkeram erat ujung kerudungnya. Saya pernah dengar dari orang tua, ular di pemakaman itu. Bisikan lain terdengar sebelum diredam oleh suara Pak Lurah. Sudah, singkirkan saja ularnya. Kita harus selesaikan ini. Perintah Pak Lurah, meski suaranya terdengar gemetar. Beberapa pemuda memberanikan diri mengusir ular-ular tersebut dengan tongkat kayu. Ular-ular itu mendesis marah sebelum akhirnya menghilang di antara semak-semak. Setelah situasi tampak mereda, penggalian dilanjutkan hingga selesai. Para penggali bekerja lebih cepat dari biasanya, seolah ingin segera menyelesaikan tugas mencekam ini. Jenazah Pak Haji Abral yang terbungkus kain kafan putih mulai diturunkan ke liang lahat. Namun, tepat saat jasad menyentuh tanah, sesuatu yang lebih mencekam terjadi. Tanah di sekitar makam bergetar hebat, menimbulkan getaran yang bisa dirasakan sampai radius beberapa meter. Ya Allah! Jerit beberapa pelayat ketika belasan ular berbagai ukuran mendadak muncul dari berbagai celah tanah di sekitar makam. Ada yang kecil sepanjang lengan, ada yang sebesar lengan orang dewasa. Kekacauan pecah seketika. La ilaha illallah, teriak seseorang dari kerumunan. Mundur semua, perintah Pak Lurah. Wajahnya pucat pasi. Beberapa orang berlarian meninggalkan area pemakaman, tersandung-sandung di tanah basah. Para wanita menjerit ketakutan, saling berpegangan satu sama lain. Namun, di tengah kepanikan itu, Kiai Fauzan, imam desa berusia 70 tahun yang memimpin prosesi, tetap berdiri di tempatnya meski tubuhnya gemetar hebat. Kiai Fauzan memaksakan diri melanjutkan doa pemakaman. Suaranya bergetar hebat. Tasbih di tangannya bergetar seirama dengan tubuhnya yang gemetaran. Ahmad, putra Pak Haji Abral, berdiri terpaku menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Wajahnya yang tampan kini pucat seperti kertas. Di sampingnya, Bu Sarah pingsan dan harus dipapah beberapa warga ke tempat yang lebih teduh. Cepat timbun makamnya, perintah Kiai Fauzan di sela-sela doanya. Janggut putihnya bergoyang tertiup angin. Dengan tangan gemetar dan wajah pucat, para penggali makam bergegas menimbun liang lahat. Ular-ular terus bermunculan. Jumlahnya kini mencapai puluhan, tapi anehnya tidak menyerang siapapun. Mereka hanya merayap di sekitar makam, seolah menjaga sesuatu. Sisik-sisik mereka berkilau ditimpa cahaya yang muram, menciptakan pemandangan yang sekaligus menakutkan dan memesona. Pak Kiai, bisik Pak Lurah setelah penimbunan selesai. Tangannya yang gemetar memegang pundak sang Kiai. Saya tidak pernah melihat kejadian seperti ini seumur hidup saya memimpin desa. Kiai Fauzan terdiam sejenak. Matanya yang bijak menatap makam yang kini telah tertutup sempurna, dikelilingi puluhan ular yang masih merayap. Tidak ada yang tahu rahasia Allah, Pak Lurah, tapi terkadang ada tanda-tanda yang Allah berikan untuk membuka mata kita semua. Hujan mulai turun lebih deras, membasahi kain-kain penutup kepala para pelayat yang tersisa. Namun tak seorang pun beranjak. Semua mata tertuju pada pemandangan mencekam di hadapan mereka. Sebuah makam baru yang dijaga kawanan ular seolah menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Di kejauhan, petir menyambar, menerangi wajah-wajah ketakutan para pelayat untuk sesaat. Bisik-bisik mulai terdengar lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Matahari baru saja terbit ketika Pak Karto, penjaga makam, melakukan pemeriksaan rutin paginya. Langkahnya terhenti beberapa meter dari makam Pak Haji Abral Sofyan. Pemandangan di hadapannya membuat bulu kuduknya meremang. Puluhan ular masih setia melingkari area makam. Jumlahnya bahkan bertambah dari kemarin. Pak Lurah harus tahu ini.
gumamnya sambil bergegas meninggalkan area pemakaman. Sejam kemudian, Pak Lurah bersama beberapa perangkat desa datang memeriksa. Ya Allah, desa Pak Lurah, saya kira kejadian kemarin hanya kebetulan. Sudah saya coba usir tadi pagi, Pak. Jelas, Pak Karto. Tapi percuma, mereka selalu kembali seperti ada yang memanggil. Hari ketiga setelah pemakaman, situasi semakin mencengangkan. Ratusan ular berbagai ukuran memenuhi area makam. Ada yang kecil seperti pensil, ada yang sebesar lengan orang dewasa. Warna sisik mereka beragam, hitam, coklat, abu-abu, berkilauan ditimpa sinar matahari. Ini tidak normal, ujar Kiai Fauzan yang sengaja didatangkan untuk melihat fenomena tersebut. 30 tahun saya mengurus jenazah, baru kali ini melihat kejadian seperti ini. Upaya pengusiran mulai dilakukan. Tim dari Dinas Kehutanan didatangkan lengkap dengan peralatan penangkap ular. Namun hasilnya nihil. Setiap ular yang ditangkap dan dipindahkan selalu kembali ke makam dalam hitungan jam. Anehnya, ular-ular ini tidak agresif, kata Pak Danu dari Dinas Kehutanan. Mereka tidak menyerang manusia, hanya berkeliaran di sekitar makam seolah menjaga sesuatu. Seminggu setelah pemakaman, situasi mencapai puncaknya. Ribuan ular telah memenuhi area makam Pak Haji Abral. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga tak seorang pun berani mendekati area tersebut dalam radius 50 meter. Makam-makam di sekitarnya terpaksa tidak bisa diziarahi. Ular-ular ini seperti punya misi, bisik Bu Rauzah pada tetangganya saat mengintip dari kejauhan. Lihat cara mereka melingkari makam itu, seperti pasukan penjaga. Berbagai upaya pengusiran telah dicoba, dari cara modern dengan racun dan perangkap hingga cara tradisional dengan dupa dan ritual. Namun tak satu pun berhasil. Bahkan ketika beberapa ular berhasil dimusnahkan, jumlah yang baru bermunculan lebih banyak. Yang paling aneh, kata Sarman, salah satu penggali makam, ular-ular ini hanya fokus di makam Pak Haji Abral. Makam lain tidak disentuh sama sekali. Kiai Fauzan sering terlihat berdiri dari kejauhan mengamati fenomena ini dengan sorot mata yang dalam. Suatu sore, ketika ditanya pendapatnya, beliau hanya mengatakan, Allah tidak pernah mengirim tanda tanpa makna. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita ketahui tentang almarhum. Berita tentang makam ular mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Beberapa wartawan lokal bahkan datang untuk meliput. Tapi tak ada yang berani terlalu dekat untuk mengambil gambar. Video-video amatir yang beredar di media sosial menimbulkan berbagai spekulasi. Ini pasti ada hubungannya dengan masa lalu Pak Haji Abral. Bisik-bisik mulai terdengar di warung-warung kopi. Tak ada yang tahu pasti, tapi semua merasa ada rahasia besar yang sedang berusaha menyembul ke permukaan. Di warung kopi Bumina, tempat warga biasa berkumpul, obrolan sore itu terasa lebih serius dari biasanya. Sudah 2 minggu ular-ular itu masih di sana, kata Pak Tono sambil mengaduk kopinya yang mulai dingin. Pasti ada sesuatu, timpal Pak Wahid, pensiunan guru yang dikenal bijak. Allah tidak mungkin mengirim tanda sebesar ini tanpa makna. Sementara itu di rumah Pak Lurah, para tetua desa berkumpul dalam musyawarah darurat. Ruang tamu yang biasanya sepi, kini dipenuhi tokoh-tokoh penting desa. Ada Kiai Fauzan, mantan perangkat desa era 90-an, dan beberapa sesepuh lainnya. Saya ingat masa ketika Pak Haji Abral menjabat sebagai Kades, Pak Darto, mantan Sekdes, membuka pembicaraan dengan hati-hati. Tahun 1994 sampai 2004, 10 tahun yang ia terdiam, seolah ragu melanjutkan. Yang kenapa, Pak? Desak Pak Lurah penuh tanda tanya. Pak Darto melanjutkan dengan suara pelan. Waktu itu dana pembangunan dari pusat cukup besar, tapi entah kenapa proyek-proyek desa selalu mandek di tengah jalan. Kiai Fauzan mengangguk pelan. Jembatan penghubung ke desa Karanganyar tidak pernah selesai. Gedung sekolah yang dijanjikan hanya jadi pondasi.
Dan anehnya, Pak Wahid menambahkan, setelah menjabat menjadi kepala desa, mendadak keluarga beliau jadi sangat berkecukupan. Rumah besar itu dibangun, mobil baru dibeli dan berangkat Haji Abral. Akhirnya beliau dipanggil Pak Haji Abral Sofyan. Bu Minah yang diminta menyiapkan suguhan untuk musyawarah tak sengaja mendengar percakapan itu. Malamnya di warungnya bisik-bisik mulai menyebar. Katanya waktu jadi kades dulu banyak dana desa yang tidak jelas, bisik seorang pembeli. Pantas saja ya, sambung yang lain. Saya masih ingat dulu rumahnya biasa saja. Tahu-tahu setelah jadi kades bisa bangun rumah 2 lantai. Di sudut lain desa, Ahmad, putra Pak Haji Abral, tak sengaja mendengar percakapan para tetangga. Bapakmu itu memang rajin ibadah, Mak. Tapi coba ingat-ingat, dari mana hartanya sebanyak itu? Ahmad terdiam. Memang, sejak kecil ia tak pernah kekurangan. Pendidikannya di kota dibiayai penuh, bahkan bisa kuliah di universitas ternama. Namun, ia tak pernah bertanya sumber kekayaan ayahnya. Dulu waktu masih kecil, kenang Mbok Darmi, pembantu yang sudah puluhan tahun mengabdi di rumah Pak Haji Abral. Rumah ini sederhana sekali, tapi setelah bapakmu jadi kades, semua berubah. Di masjid, setelah sholat Isya, beberapa jamaah berbincang pelan. Yang bikin saya heran, kata Pak Imam, beliau rajin sholat, rajin mengaji. Tapi kalau benar ada yang tidak beres dengan harta beliau, itulah, potong Kiai Fauzan yang kebetulan lewat. Terkadang kita lupa, ibadah bukan hanya soal salat dan puasa, tapi juga soal kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Malam semakin larut, tapi desa seolah tak bisa tidur. Di setiap sudut, bisik-bisik terus bergulir. Sementara di pemakaman, ribuan ular tetap setia melingkari makam Pak Haji Abral, seolah memaksa sebuah kebenaran yang telah lama terpendam untuk segera muncul ke permukaan. Mungkin, kata Pak Wahid suatu malam, ular-ular itu adalah pengingat dari Allah bahwa tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan terungkap. 3 minggu setelah pemakaman Pak Susri, mantan bendahara desa era 90-an, akhirnya memberanikan diri bicara. Tubuh rentanya yang kini berusia 75 tahun gemetar saat menghadap Pak Lurah dan para tetua desa. Saya sudah tidak kuat menahan beban ini, ujarnya dengan suara bergetar. 30 tahun saya menyimpan rahasia ini. Mungkin ular-ular itu adalah teguran Allah agar kebenaran terungkap. Di ruang tamu Pak Lurah yang temaram, Pak Susri mengeluarkan sebuah buku usang dari dalam tasnya. Ini catatan asli keuangan desa tahun 1994 sampai 2004, masa jabatan Pak Haji Abral Sofyan. Kiai Fauzan, Pak Lurah, dan para tetua desa lainnya mendekat. Halaman demi halaman dibuka, menampilkan deretan angka yang mencengangkan. Setiap dana yang turun dari pusat, Pak Susri melanjutkan dengan suara gemetar, selalu ada yang dipotong. Awalnya kecil, lama-lama semakin besar. Proyek jembatan yang tidak selesai itu, dana sebenarnya cukup, tapi separuhnya diambil untuk kepentingan pribadi. Ahmad yang diundang hadir dalam pertemuan itu, terduduk lemas. Jadi rumah kita, sekolah saya, semuanya? Ya nak, Pak Susri mengangguk sedih. Bahkan keberangkatan Haji Abral ayahmu semuanya dari uang desa. Tapi bagaimana bisa tidak ketahuan? Tanya Pak Lurah. Laporan keuangan selalu dibuat rangkap. Jelas Pak Susri sambil menunjukkan dokumen lain yang asli. Ini yang dilaporkan ke pusat berbeda. Ada belasan proyek fiktif yang dilaporkan selesai, padahal tidak pernah dikerjakan. Bahkan dana bantuan untuk warga miskin pun tidak luput. Tambahnya getir. Daftar penerima bantuan dipalsukan. Uangnya masuk ke rekening pribadi. Ruangan itu hening. Yang terdengar hanya isak tangis Ahmad yang tak kuasa menahan kesedihan dan kecewa. Selama 10 tahun masa jabatannya, Pak Susri melanjutkan, hampir tidak ada pembangunan berarti di desa ini, padahal dana yang turun tidak sedikit. Sekarang saya paham kenapa Allah mengirim ribuan ular itu.
Ular, gumam Kiai Fauzan, dalam banyak kisah adalah simbol dari harta yang tidak halal. Dulu saya sempat protes, kata Pak Susri, tapi beliau bilang, tenang saja, yang penting kita rajin sedekah dan ibadah, seolah ibadah bisa menghapus dosa mengambil hak orang lain. Keesokan harinya, berita ini menyebar ke seluruh desa. Warga mulai menghitung mundur jembatan yang tidak pernah selesai, gedung sekolah yang mangkrak, jalan desa yang tidak pernah diaspal, hingga puskesmas yang hanya jadi rencana. Pantas saja mendadak bisa naik Haji Abral dan dapat gelar Pak Haji Abral, bisik seorang warga. Rupanya dari uang rakyat. Sementara itu di pemakaman, ular-ular itu masih setia melingkari makam. Jumlahnya kini mencapai ribuan, seperti pengingat akan besarnya harta yang telah digelapkan. Ahmad menatap nanar rumah mewah peninggalan ayahnya. Kini ia paham, setiap sudut rumah itu dibangun dengan air mata rakyat. Setiap lantai dilapisi dengan hak orang lain. Dan gelar Pak Haji Abral yang disandang ayahnya adalah buah dari pengkhianatan terhadap amanah. Sebulan setelah terungkapnya kebenaran, para ulama dari berbagai desa berkumpul di masjid untuk mengambil hikmah dari kejadian ini. Kiai Fauzan memimpin diskusi dengan wajah sendu. Kejadian ini beliau membuka pembicaraan adalah pengingat dari Allah bahwa ibadah ritual saja tidaklah cukup. Seseorang bisa rajin ke masjid, lancar mengaji, bahkan sudah menunaikan Haji Abral. Tapi jika tidak diimbangi dengan akhlak yang baik, semua itu bisa sia-sia. Kiai Azhar dari desa sebelah mengangguk. Dalam Al-Quran, Allah selalu menyandingkan iman dengan amal saleh. Salat 5 waktu, tapi mengambil hak orang lain, sama saja bohong. Yang paling menyedihkan, tambah Kiai Ridwan, adalah bagaimana jabatan yang seharusnya jadi amanah, malah jadi jalan mencari kekayaan pribadi. Padahal Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin di akhirat kelak. Di antara jamaah yang hadir, Ahmad duduk tertunduk. Air matanya menetes saat Kiai Fauzan melanjutkan. Harta haram itu seperti racun, mungkin terasa manis di awal, tapi akan membawa petaka. Jika bukan di dunia, maka di akhirat. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua, ujar Kiai Fauzan mengakhiri. Bahwa kejujuran seorang pemimpin itu lebih berharga dari segala ibadah ritual dan bahwa Allah Maha melihat. Tak ada yang tersembunyi darinya. Usai pertemuan, warga desa pulang dengan pemahaman baru. Ribuan ular yang masih setia melingkari makam itu kini terlihat sebagai pengingat abadi bahwa kepercayaan rakyat adalah amanah suci dan mengkhianatinya adalah dosa yang tak termaafkan oleh sekadar ritual ibadah. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.